Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai hakikat pendekatan pembelajaran, model pembelajaran, strategi pembelajaran, dan metode pembelajaran. Baik, sebelum lanjut ke materi, ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenalkan yang pertama, Sinta Yudarini dengan NIM 033 dari kelas 3A, Restu Pamungkas dengan NIM 028 dari kelas 3B, Cecilia Maristella dengan NIM 023 dari kelas 3C, Kusuma Permana dengan NIM 061 dari kelas 3C, Lia Ruwiani dengan NIM 025 dari kelas 3C, Beni Angga dengan NIM 092 dari kelas 3D, dan saya sendiri yaitu Kesi Anggarani Saputra dengan NIM 045 dari kelas 3D. Nah, pada kesempatan kali ini ada pun topik yang akan kita bahas, yaitu yang pertama tentang hakikat pendekatan pembelajaran, model pembelajaran, strategi pembelajaran, dan metode pembelajaran. Kemudian yang kedua tentang jenis-jenis dari keempat komponen tersebut. Dan yang terakhir, kita akan membahas lebih lanjut mengenai hubungan antara keempat komponen tersebut, baik itu dari pendekatan, model, strategi, maupun dari metode pembelajaran. Yang pertama, kita akan membahas mengenai hakikat pendekatan pembelajaran, model pembelajaran, strategi pembelajaran, dan metode pembelajaran. Sebenarnya, apa sih arti dari keempat komponen tersebut? Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai hakikat dari pendekatan pembelajaran. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa banyak sekali para ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian dari pendekatan pembelajaran itu sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai dua pendapat para ahli, yaitu yang pertama ada Wajudi dan yang kedua ada Suherman. Yang pertama yaitu menurut Wajudi. Menurut Wajudi, pendekatan pembelajaran adalah cara mengolah kegiatan belajar dan perilaku peserta didik agar dapat aktif untuk melakukan kegiatan belajar sehingga dapat memperoleh hasil belajar yang optimal. Nah, pendapat yang kedua yaitu dari Suherman. Menurutnya, pendekatan pembelajaran merupakan suatu cara ataupun kebijaksanaan yang dilakukan oleh pendidik maupun peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran yang dilihat dari sudut bagaimana proses pembelajaran itu dilaksanakan. Nah, dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pendekatan pembelajaran merupakan suatu cara kerja ataupun sistem yang digunakan untuk mempermudah proses dari kegiatan pembelajaran agar nantinya dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai model pembelajaran. Nah, berdasarkan pendapat dari Arendt serta Joy dan Will dalam buku yang dikarang oleh Parwati tahun 2018, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran merupakan suatu perencanaan yang menggambarkan prosedur pembelajaran yang dilaksanakan di dalam kelas untuk mencapai suatu tujuan tertentu seperti itu. Jadi, setiap model pembelajaran memiliki ciri-ciri dan karakteristiknya masing-masing yang membedakan antara model pembelajaran yang satu dengan yang lainnya. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai hakikat dari strategi pembelajaran. Nah, dalam hakikat strategi pembelajaran ini kita juga mengambil dua pendapat para ahli, yaitu yang pertama ada Kosna dan yang kedua ada Gerlach dan Eli. Nah, berdasarkan kedua pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran merupakan kegiatan yang terdiri atas komponen materi pembelajaran dan prosedur atau tahapan kegiatan belajar yang dapat memberikan fasilitas ataupun bantuan kepada peserta didik untuk mencapai dan melaksanakan suatu model pembelajaran tertentu. Nah, yang terakhir kita akan membahas apa itu metode pembelajaran.
Nah, metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan atau merealisasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, pengertian ini dapat dihubungkan dengan pembelajaran di mana metode pembelajaran merupakan salah satu strategi atau cara yang digunakan oleh pendidik dalam proses pembelajaran yang hendak dicapai. Sehingga semakin tepat metode yang dipilih, maka tujuan pembelajaran akan semakin tercapai. Itu tadi pembahasan mengenai hakikat dari pendekatan model strategi dan metode pembelajaran. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis dari masing-masing komponen tersebut. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pendekatan pembelajaran. Pada tahun 2018, menurut Parwati, dilihat dari pendekatannya, jenis pendekatan dapat dibagi menjadi dua, yaitu berpusat pada guru atau teacher-centered approach. Pada jenis pendekatan ini, siswa berperan sebagai objek, sedangkan guru merupakan sumber belajar satu-satunya bagi siswa. Guru memegang penuh proses pembelajaran, serta guru yang mengelola dan mengatur kegiatan pembelajaran. Maka dari itu, guru sangat berpengaruh terhadap jalannya proses pembelajaran, sehingga guru harus memahami konsep pengembangan model-model pembelajaran yang meningkatkan intensitas keterlibatan siswa secara efektif. Pada pendekatan ini, guru lebih menekankan pada penyaluran ilmu kepada siswa. Baik, selanjutnya yang kedua, berpusat pada siswa atau student-centered approach. Pada pendekatan ini, siswa dan guru berperan sebagai subjek. Sedangkan yang menjadi objek di sini adalah masalah yang berkaitan dengan materi pembelajaran dan kompetensi yang akan dicapai. Pada pendekatan ini, siswa yang berperan sebagai pengelolanya, sehingga siswa dengan luas mampu melakukan kreativitas dan mengembangkan potensinya sesuai minat dan bakatnya. Selain itu juga ada beberapa pendekatan pembelajaran yang sudah umum dipakai oleh para pendidik, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah pendekatan konsep. Pendekatan konsep adalah suatu pendekatan pembelajaran yang membimbing peserta didik untuk memahami suatu bahasan melalui pemahaman konsep yang terkandung di dalamnya. Yang kedua ada pendekatan proses. Pendekatan proses adalah suatu pendekatan pembelajaran yang dimana memberi kesempatan kepada peserta didik untuk ikut menghayati proses penemuan dan penyusunan suatu konsep sebagai suatu keterampilan proses. Yang ketiga ada pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif atau deductive approach adalah pendekatan pembelajaran yang menggunakan logika untuk menarik satu atau lebih kesimpulan berdasarkan seperangkat premis yang diberikan. Lanjut, ada pendekatan induktif. Pendekatan induktif menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut. Selanjutnya ada pendekatan ekspositori. Dalam pendekatan ini, peserta didik diharapkan dapat menangkap dan mengingat informasi yang telah diberikan oleh pendidik, serta mengungkapkan kembali apa yang dimilikinya melalui respon yang ia berikan pada saat diberikan pertanyaan oleh pendidik. Selanjutnya ada pendekatan heuristik. Pendekatan heuristik ini adalah pendekatan pembelajaran yang merancang pembelajaran dari berbagai aspek, dari pembentukan sistem instruksional mengarah pada pengaktifan peserta didik, mencari dan menemukan sendiri fakta, prinsip, dan konsep yang mereka butuhkan, seperti itu. Dan yang terakhir adalah pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual merupakan pendekatan pembelajaran yang membantu pendidik untuk mengaitkan materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata peserta didik dan mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari untuk anggota dan masyarakat, seperti itu.
Baik, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis model pembelajaran, di mana dalam kesempatan kali ini kita hanya membahas 3 jenis model pembelajaran dari sekian banyaknya model pembelajaran yang ada. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari model pembelajaran. Yang pertama ada model pembelajaran Student Type Achievement Division atau STAD. Nah, model pembelajaran STAD ini merupakan model dilakukan dengan cara membagi siswa menjadi beberapa kelompok beranggotakan heterogen terdiri atas laki-laki dan perempuan. Nah, kelebihan model pembelajaran bertipe STAD ini adalah bisa meningkatkan kepercayaan diri dan siswa bisa melakukan interaksi sosial dengan cara kerja kelompok. Yang kedua ada model pembelajaran Jigasao. Nah, model pembelajaran Jigasao adalah model pembelajaran kooperatif yang didesain untuk meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap pembelajarannya sendiri. Nah, salah satunya adalah juga merupakan membuat dengan cara kelompok belajar tapi lebih efektif. Nah, di sini juga guru harus tampil dan mengetahui latar belakang siswa agar terciptanya suasana yang baik bagi setiap anggota kelompok. Nah, kelebihan dari model pembelajaran ini adalah mempermudahkan pekerjaan guru dalam mengajar. Yang ketiga ada model pembelajaran Number Head Together atau NHT. Model pembelajaran ini adalah model pembelajaran kooperatif. Model ini dapat dijalankan alternatif variasi model pembelajaran dengan membentuk heterogen. Setiap kelompok beranggotakan 3-5 siswa. Setiap anggota siswa memiliki 1 nomor. Kemudian guru mengajukan pertanyaan. Nah, kelebihan dari model pembelajaran ini adalah mampu memperdalam pemahaman siswa. Namun kekurangannya mungkin ada siswa yang takut diintimidasi bila memberi nilai jelek kepada anggotanya. Nah, juga kekurangannya ada siswa yang mengambil jalan pintas dengan meminta tolong pada temannya untuk mencarikan jawaban. Jenis-jenis strategi pembelajaran. Ada terdapat 7 strategi pembelajaran, yaitu 1. Ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada penyampaian materi secara verbal agar peserta didik dapat menguasai materi pembelajaran secara optimal. 2. Inquiry. Strategi pembelajaran inquiry adalah kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki sesuatu secara sistematis, kritis, logis, dan analitis. 3. Berbasis masalah. Strategi pembelajaran berbasis masalah adalah strategi pembelajaran yang melibatkan peserta didik untuk memecahkan suatu masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah. 3. Berbasis masalah. Strategi pembelajaran berbasis masalah adalah strategi pembelajaran yang melibatkan peserta didik untuk memecahkan suatu masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah. 4. Strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau disingkat SPPKB. SPPKB ini merupakan strategi pembelajaran yang bertumpu pada pengembangan kemampuan berpikir peserta didik melalui telaah fakta-fakta atau pengalaman peserta didik sebagai bahan dalam memecahkan suatu masalah yang diajukan. 5. Strategi pembelajaran kooperatif. Strategi pembelajaran kooperatif merupakan strategi atau rencana yang dirancang oleh pendidik dalam membantu siswanya untuk mempelajari materi tersebut. Strategi kooperatif ini dilakukan oleh guru dengan cara membagi kelompok di setiap kelas sesuai dengan jumlah yang ditentukan sesuai dengan KD atau kompetisi dasar yang ingin dicapai oleh pendidik. 6. Strategi pembelajaran konseptual. Strategi pembelajaran ini merupakan strategi pembelajaran yang membantu pendidik dalam mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dalam lingkup keluarga ataupun lingkup sosial masyarakat. 7. Strategi pembelajaran afektif. Afektif sangat erat kaitannya dengan nilai yang dimiliki seseorang. Sikap dari refleksi sangat menentukan nilai dari peserta didik.
Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait tentang jenis-jenis dari metode pembelajaran. Nah, jadi metode pembelajaran yang pertama adalah metode ceramah. Metode ceramah ini merupakan metode yang dimana seorang guru atau pendidik menuturkan kembali materi yang telah dipelajari kepada peserta didiknya. Metode ceramah ini merupakan metode yang tertua dan paling sering diterapkan dalam pembelajaran. Namun, di masa sekarang, di masa pembelajaran atau pendidikan masa sekarang, metode ceramah ini sudah tidak relevan lagi diterapkan. Karena di masa sekarang ini, pendidikan menitik beratkan kepada keaktifan dari peserta didiknya. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari metode ceramah ini, yang pertama adalah kelebihan. Kelebihannya adalah di mana seorang guru akan mudah menguasai kelasnya. Nah, terkait tentang kekurangannya itu adalah di mana peserta didik akan cepat merasa bosan karena kurangnya interaksi antara guru dan peserta didik. Baik, yang kedua adalah metode diskusi. Metode diskusi ini pengimplementasiannya adalah di mana seorang guru atau pendidik memberikan penugasan kepada peserta didik itu terkait tentang individu maupun penugasan kelompok. Nah, jadi di dalam kelas akan terjadinya sebuah diskusi atau pembicaraan secara ilmiah yang nantinya akan memecahkan suatu masalah. Nah, jadi tujuan utama dari metode diskusi ini adalah memecahkan masalah. Nah, ada beberapa jenis-jenis dari metode diskusi ini. Yang pertama itu adalah jenis kelompok kecil dan jenis kelompok besar atau seluruh dari siswa yang ada di kelas. Nah, ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari metode diskusi ini, yaitu yang kelebihan yang pertama adalah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melatih dirinya untuk memecahkan suatu masalah. Nah, kekurangannya adalah di mana kegiatan diskusi ini tidak bisa dilaksanakan pada kelompok yang sangat besar, karena nantinya di saat diskusi akan menimbulkan banyak argumen yang nantinya akan membuat diskusi ini tidak efektif dan berujung tidak mendapatkan sebuah solusi. Baik, yang ketiga adalah metode demonstrasi dan eksperimen. Jadi metode ini dimana mengajar dengan cara memberikan peragaan di depan kelas kepada peserta didik kita. Nah, di mana kita memberikan contoh atau example di depan kelas guna menemukan sebuah hasil dari sebuah permasalahan yang ada seperti itu. Nah, ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari metode ini. Di mana kelebihan yang pertama adalah proses mengajar pun lebih menarik karena ada proses demonstrasi dan eksperimen di dalamnya. Namun kekurangannya adalah apabila peserta didik tidak menyiapkan persiapan dengan baik untuk melaksanakan demonstrasi dan eksperimen ini, maka hasil yang ditemukan akan gagal. Diperlukanlah waktu yang lebih lama yang dimana akan dicoba kembali, terus dicoba untuk menemukan hasil yang maksimal seperti itu. Baik, yang selanjutnya adalah yang keempat, yaitu metode discovery learning. Jadi pada metode pembelajaran ini dimana guru atau pendidik akan menginformasikan kepada peserta didiknya agar belajar mencari dan menemukan sendiri. Di mana guru atau pendidik di sini akan berperan sebagai pembimbing dan fasilitator yang dimana akan memberikan sebuah materi yang tidak final seperti itu kepada peserta didiknya yang nantinya akan dicari sendiri oleh peserta didik. Nah, hal ini bisa dikolaborasikan dengan cara diskusi kelompok maupun diskusi secara individu seperti itu. Baik, selanjutnya adalah metode yang kelima, yaitu adalah metode simulasi. Jadi kata simulasi ini berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu adalah simulation. Jadi yang memiliki makna pekerjaan tiruan atau meniru. Nah, jadi dalam metode pembelajaran ini dimana mengajar dengan cara menirukan situasi untuk memahami sebuah konsep. Jadi peserta didik ini diharapkan bisa melaksanakan simulasi terkait tentang permasalahan yang ada yang nantinya akan dijumpai pada situasi yang sebenarnya. Nah, ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari metode simulasi ini. Yang pertama adalah terkait tentang kelebihan, di mana kelebihannya adalah simulasi ini digunakan untuk peserta didik sebagai bekal nantinya dalam situasi yang sebenarnya atau dalam situasi kerja seperti itu. Nah, namun ada kekurangannya, yaitu adalah di mana di setiap proses simulasi ini tidak senantiasa akan menjadi hal yang sebenarnya dalam situasi kerja nanti. Jadi simulasi ini hanya menjadi bekal saja dan tidak akan benar-benar terjadi seperti ini nantinya, seperti itu. Baik, yang selanjutnya adalah metode yang terakhir, adalah metode yang keenam, adalah metode penugasan. Jadi metode pembelajaran ini di mana pendidik atau guru akan menginformasikan kepada peserta didiknya, yaitu tentang penyajian bahan ajar dengan cara memberikan tugas individu atau tugas secara kelompok yang nantinya akan dilaksanakan oleh peserta didik.
Nah, hal ini bertujuan untuk mengontrol atau mengawasi peserta didiknya agar belajar di dalam kelas maupun di luar kelas nantinya. Nah, ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari metode penugasan ini. Nah, kelebihannya di mana metode penugasan ini mampu memotivasi siswanya untuk belajar terus di dalam maupun di luar kelas seperti itu. Nah, kelebihan yang kedua adalah dapat melatih kedisiplinan siswa untuk selalu belajar. Nah, terkait tentang kelemahan dari metode penugasan ini adalah di mana kita tidak bisa mengontrol apakah tugas yang kita berikan itu dibuat secara mandiri atau tidak. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai hubungannya bagaimana sih antara keempat komponen tersebut. Nah, seperti diagram yang sudah tertera dalam video, di mana dapat disimpulkan dari gambaran di atas bahwa teknik pembelajaran, metode pembelajaran, strategi pembelajaran, dan pendekatan pembelajaran menjadi satu sistem yang disebut dengan sistem pembelajaran. Nah, hubungan tersebut dapat digambarkan sebagai satu kesatuan sistem yang disebut dengan model pembelajaran. Nah, hubungan tersebut dapat digambarkan dalam ilustrasi yang telah ditayangkan dalam video. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya saya akan membahas tentang implementasi. Nah, bagaimana sih implementasi salah satu contoh model pembelajaran? Nah, implementasi yang dipilih untuk dibahas adalah model pembelajaran kooperatif. Salah satu contoh penerapan model pembelajaran kooperatif dengan pendekatan struktural to stay to strive untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Pada tahun 2009, Sugianto menjelaskan bahwa pendekatan struktural adalah pendekatan yang menekankan pada struktur-struktur khusus yang dirancang untuk mempengaruhi pola-pola interaksi siswa. Salah satu teknis dari pendekatan ini adalah 2-2 tamu atau to stay to strive. Sugianto pada 2009 juga menjelaskan bahwa struktur 2-2 tamu yang dimaksud adalah suatu model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada kelompok untuk membagi hasil dan informasi dengan kelompok lain. Berdasarkan hasil beberapa penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Karakteristik yang membedakan antara pembelajaran kooperatif dengan strategi pembelajaran yang lainnya yaitu proses pembelajaran kooperatif lebih menekankan pada proses kerjasama dalam kelompok dan berkolaborasi dengan peserta didik lainnya. Ciri-ciri dalam pembelajaran kooperatif yaitu pembelajaran secara berkelompok, pembelajaran sesuai dengan manage kooperatif, keinginannya untuk saling membantu atau kerjasama, dan keterampilan dalam bekerja sama seperti itu. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhir kata kami ucapkan sampai jumpa.